uh, sengaja kami diutus dari tim Daipor ini ke seluruh hari ini bertepatan kita di Masjid Nur Ihsan Desa Labeh. Tugas kita di seluruh kabupaten, bahkan bisa di Parigi, bisa di Touna dan Sigi. Maksud dan tujuan kami adalah kita bersilaturahmi, bersilaturahmi kepada orang-orang tua kami, saudara-saudara kami yang ada di sini, menyambung tali silaturahmi, bagaimana terjalin keakraban antara Polri dan masyarakat. Kemudian sekaligus menyampaikan pesan-pesan agama. Dan kebetulan hari ini kita di sini, kami yang pertama kami mengajak kepada bapak-bapak, orang tua kami dan saudara-saudara kami yang ada di sini untuk kita sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah kita. Ini modal utama. Kalau aman berarti kita bisa hidup, bisa mencari nafkah dengan tenang, bisa menyekolahkan anak dengan tenang, beribadah dengan tenang. Kebetulan hari ini kita diliput dari media nasional ya. Jadi beruntung di sini akan terangkat di media nasional ini untuk Desa Labeh. Kemudian kedua, karena hari ini adalah momen 17 Agustus ya, kami harapkan jiwa materialisme, jiwa kemerdekaan itu ditanamkan, minimal dengan mengibarkan bendera merah putih. Insya Allah semua sudah mengibarkan bendera merah putih ya di rumahnya masing-masing. Ini salah satu bukti kecintaan kita kepada negara kita. Kita hari ini tidak disuruh berperang, kita hari ini tidak disuruh angkat bambu runcing, senjata, tidak. Kita cuma mensyukuri nikmat Allah SWT ini dengan menaikkan bendera. Kalau para tujuan kita dulu dengan bersimbah darah, dengan korban nyawa, korban harta, korban istri, korban anak, untuk memperjuangkan untuk bisa mengibarkan bendera merah putih itu. Hari ini kita cuma beli 25.000, 20.000 sudah bisa naikkan. Ini salah satu jiwa, menumbuhkan jiwa nasionalisme kita. Namun hakikat yang tertinggi daripada mengibarkan bendera putih ini adalah hakikat yang pertama, kita menghormati para pejuang kita yang berjuang mati-matian untuk mengibarkan bendera merah kemerdekaan. Hakikat yang kedua adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kemerdekaan yang diberikan kepada kita. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kemerdekaan yang diberikan kepada kita. Karena kalau tidak ada kemerdekaan, tentu tidak ada keamanan yang kita rasakan hari ini. Kita jauh dari keamanan. Kalau tidak ada kemerdekaan, kita tidak bisa sholat seperti ini. Sholat dengan tenang, mencari nafkah dengan tenang, beribadah dengan tenang, hidup di rumah dengan tenang, dan bisa meraih cita-cita kita semua menjadi keluarga yang sejahtera, anak-anak kita bisa sekolah tinggi-tinggi. Itu hadirin rahmati Allah SWT, hakikat daripada mengibarkan sang merah putih. Kemudian yang berikutnya, Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami mendukung, memohon untuk kami didukung, kepolisian ini didukung dalam hal menciptakan keamanan dan ketertiban. Karena hari ini kita sudah bebas, bisa ke kebun dengan tenang, bisa naik ke gunung dengan tenang, tidak ada lagi gangguan-gangguan yang senantiasa menghantui kita kalau kita naik ke gunung. Aman sudah di atas, sudah tidak ada lagi orang-orang yang mengganggu kita di atas gunung. Jadi bebas kita. Keamanan ini perlu dijaga, perlu dijaga. Caranya kalau bapak-bapak cukup dengan tidak berbuat hal-hal yang menimbulkan kericuhan, keributan di mana-mana. Cukup itu saja. Dengan menjaga diri masing-masing, menjaga diri masing-masing agar tidak terjadi keributan akibat dari ulah kita. Karena akhlak seorang muslim itu adalah, kata Rasulullah, al-muslimu man zalimal muslimina min lisani. Akhlak seorang muslim kalau dia ada di suatu tempat, maka tetangganya tidak akan tersakiti oleh lisan, apalagi dengan tangannya. Maknanya apa? Kalau orang Islam itu muslim ada di suatu tempat, maka di situ akan menjadi aman semua, damai semua di tempat itu kalau ada orang muslim. Itu akhlaknya seorang muslim.
damai, menjadi pendamai. Nomor 5 yang saya sampaikan, seluruh muslim itu bersaudara, aslihu baina akhawaykum. Damaikan di antara kedua yang berselisih. Kalau ada yang berselisih, kita damaikan. Nah, kalau ada yang berselisih, kita damaikan. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Bertakwalah kamu agar kamu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Yang keempat, kita sebagai muslim yang sosial, kita sebagai manusia yang sosial. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wal unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa hai manusia, kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, dari bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, untuk kalian saling mengenal antara satu yang lain dan saling sayang menyayangi. Jadi memang Allah ciptakan ini kita dari berbagai suku dan bangsa, dari berbagai etnis, dari berbagai agama, untuk kita saling sayang menyayangi di antara mereka dan saling mengenal antara satu dan lain. Jadi kita di lingkungan kita ada umat selain dari muslim, kita bergaul dengan mereka, kita saling berkasih sayang dengan mereka. Jangankan dengan manusia, dengan hewan pun Nabi telah contohkan. Nabi contohkan kalau buang air kecil, kencing itu jangan di lubang-lubang kecil. Karena kalau kita kencing di lubang itu, ada makhluk di dalam, ada semut, ada ulat kecil, kena tsunami nanti di dalam. Mati nanti. Itu bentuk kasih sayang Nabi terhadap makhluk, selain manusia. Apatah lagi dengan manusia? Apatah lagi dengan manusia, kita sesama manusia saling sayang menyayangi karena kita diikat dengan bingkai negara kesatuan Republik Indonesia, sama-sama satu negara kesatuan Republik Indonesia. Yang terakhir, kami menghimbau kepada bapak-bapak orang tua kami di sini untuk sama-sama kita menangkal paham-paham radikalisme, intoleransi. Ya, kepada anak-anak kita yang sudah mulai beranjak dewasa, kita berikan pemahaman agama yang rahmatan lil alamin, yang saling berkasih sayang. Karena Islam ini adalah agama rahmat, agama yang memberikan kasih sayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata Allah SWT kepada Rasulullah, wahai Muhammad, tidaklah aku mengutus kamu melainkan sebagai penyebar kasih sayang, sebagai penyebar kasih sayang. Bukan agama yang menyebarkan kekerasan, bukan agama yang menyebarkan kebencian, bukan agama yang menyebarkan permusuhan, bukan agama yang sering menyebarkan berita hoax sehingga terjadi hoax di mana-mana. Bukan, tetapi kita ini agama yang lemah lembut, yang pertengahan tidak keras dan tidak ada waktunya keras dan ada waktunya lembut. Ini kita sama-sama menangkal paham-paham radikalisme dan intoleransi terhadap terutama anak-anak kita yang baru beranjak dewasa. Ini mereka rentan karena sosial media sekarang ini sangat bebas, gampang terpengaruh. Sosial media, HP-nya dikontrol, kemudian dia buat grup-grup, mungkin grup-grup yang bisa mendoktrin mereka ke arah doktrin-doktrin yang intoleransi, yang radikalisme. Ini dihindari, terutama juga dilihat-lihat anak-anak kita kalau taklim, kalau dia keluar taklim sudah bermuka masam sama orang tuanya, makanya hati-hati juga kalau bermuka masam, karena ada taklim-taklim hari ini yang marah itu kalau keluar dari taklim itu cuma dia sendiri yang benar, tidak ada lagi yang lain, salah semua, yang lain neraka semua, cuma saya dan kelompok saya yang surga. Ini hati-hati, termasuk orang tuanya, kalau tidak sealiran maka dia neraka juga. Ini sangat bahaya kalau terpapar paham-paham ini susah sembuhnya, bertahun-tahun, puluhan tahun baru bisa sembuh. Kalaupun sembuh, sangat susah kalau sudah masuk ideologi-ideologi yang menyimpang seperti ini. Ya, mungkin ini saja yang disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan saya sudah terlalu lama berbicara di sini. Saya mohon ampun kepada Allah SWT karena kesalahan, dan saya mohon maaf kepada hadirin sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.